Kemarin, suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, ditetapin jadi tersangka kasus korupsi. Tapi Harvey bukan satu-satunya tersangka nih, malah ia adalah tersangka ke-16. Sebelum Harvey, ada juga Crazy Rich Helena Lim yang jadi tersangka. Tapi sebenarnya ini kasus apa sih? Jadi, Kejaksaan Agung atau Kejagung lagi menyelidiki kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga timah wilayah IU PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022. Nah, PT Timah Tbk diduga melakukan kegiatan penambangan ilegal di kawasan Bangka Belitung. Nah, untuk menutupi kejahatannya, PT Timah Tbk berkomplot nih dengan sejumlah pihak dan perusahaan untuk melakukan kerja sama fiktif. Disinilah ada keterlibatan Harvey selaku perwakilan dari PT RBT yang menghubungi Direktur Utama PT Timah Tbk, Mohtar Riza Pahlevi. Keduanya sepakat nih untuk kerjasama melakukan kegiatan penambangan ilegal yang dibungkus dengan sewa menyewa peralatan pemrosesan timah. Dari sini, Harvey pun menghubungi beberapa smelter buat ikutan. Keuntungan yang didapat dari penambangan ilegal tadi diserahkan lagi nih ke Harvey. Tapi tentunya dibungkus dengan alasan pembayaran dana CSR atau Corporate Social Responsibility melalui manajer PT QSA yang nggak lain adalah Helena Lim. Nah, karena peran mereka ini sebagai perpanjangan tangan untuk mengakomodasi penambangan ilegal ini, Harvey dan Helena pun akhirnya ditetapkan jadi tersangka. Dan kalian mau tahu nggak berapa kerugian negara dalam kasus ini? Negara kita rugi 271 triliun rupiah. Kebayang nggak? Angka ini adalah kerugian kerusakan lingkungan hidup dan juga biaya pemulihan lingkungannya. Jadi bukan secara eksplisit melihat jumlah uangnya ya, tapi bisa juga dengan melihat valuasi ekonomi, seperti menghitung manfaat sumber daya alamnya. Nah, bahkan angka 271 triliun rupiah tadi belum termasuk kerugian keuangan negara. Waduh, rugi dong! Nah, sekarang para tersangka sudah ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Yuk guys, kita harus pantau terus nih kasusnya. Semoga semua yang terlibat bisa cepat terungkap dan dapat hukuman yang setimpal.